Buat yang kurang semangat menjawab salam, tak kasih pantun boleh? Beli tomat ke pasar malam, beli kain ke gondang legi. Buat yang kurang semangat menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Iya. Jarene sih nggak duwe bojo, aman. Guyon bu, guyon. Mboten temenanan lek ndongane. Jane semangat lek menjawab salam. Ulangi sekali lagi ya, dijawab semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai semangat. Ketara lek wedi bojone rabi maneh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kepada para alimul ulama yang kami hormati, kepada Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam yang kami hormati, kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Al-Mubarak yang kami hormati, dan juga kepada yang saya muliakan dan yang saya banggakan, ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Al-Mubarak, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggiring kita semuanya ke tempat yang mulia dengan niat dan tujuan yang mulia untuk memperingati hari kelahiran manusia yang mulia, dan insya Allah kita semuanya nanti akan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada hari ini kita semuanya telah diberikan kenikmatan, kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini, yaitu tiada lain tiada bukan tujuan kita hanyalah untuk menambahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah suatu bulan yang memiliki keutamaan yang istimewa buat umat Islam. Karena apa? Karena pada bulan Rabiul Awal ini terlahirnya seorang sosok manusia yang sangat mulia, terlahirnya sosok manusia yang sangat agung, terlahirnya sosok manusia yang sangat indah paras wajahnya, sangat lembut tutur katanya, baik budi pekertinya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Arabi wal Ajam. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. By the way, Bu, ngomong-ngomong tentang maulid, nek jarine ilate wong Jawa mulutan, nggih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu kok diajak untuk memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad? Niku alasane nopo? Sinten sing bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab nanti tak kasih hadiah. Ini hadiah saya buat khusus untuk panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan saya. Akan tetapi jangan dilihat hadiahnya, nggih. Hadiahnya ini yakin remeh, sangat remeh menurut panjenengan, murah harganya, tapi jangan dilihat hadiahnya, nggih. Lihatlah pemberiannya. Hadiah ini insya Allah bermanfaat untuk kita sehari-hari, insya Allah. Tapi sebenarnya barang remeh, saya itu remeh. Ayo, siapa yang bisa menjawab tak kasih hadiah? Napa? Alasannya napa? Salah. Ayo, alasannya supaya kita
Biar kita kenapa? Ayo. Apa? Kurang tepat titik. Kurang tepat. Ayo. Alasannya karena kita menyambut kelahirannya Kanjeng Ya, Nabi maksudnya- Muhammad sallallahu alaihi Maksudnya wasallam. menyambut nih kok biar kenapa? Biar kita semakin cinta dan senang kepada Ya wes, orang yang betul betul. mencintainya. Semakin supaya kita cinta. Yang paling tepat jawabannya adalah supaya kita ingat dan cinta. Ingat dan itu cinta. cinta dijawab supaya kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Saya betulkan. Ya sudah, ini mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Terus nanti di ujung ceramah nanti saya akan kasih hadiah nanti, ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Ya, supaya kita ingat. Nah, kalau orang yang ingat itu berarti cinta. Kalau orang cinta pasti selalu ingat. Lek jarene wong Jawa, ali-ali gambare ula dilali-lali malah tansaya ketok ning moto. Ali-ali sangka kuningan dilali-lali malah tansaya kelingan. Nggih, itulah yang namanya cinta. Jadi semakin kita berusaha untuk menghilangkan, tapi akan malah semakin teringat. Itulah yang namanya cinta. Bu, jenengan cinta Kanjeng Nabi? Nah, makanya kita semuanya di sini memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi supaya kita bisa semakin cinta. Bu, jenengan kenal kali Abu Lahab? Jenengan kenal Abu Lahab? Kenalnya deh Bu. Mboten kenal ning semerep nggih. Abu Lahab niku sinten? Paman Nabi. Pamane Kanjeng Nabi. Nah, Abu Lahab ini adalah salah satu keluarga Nabi yang menentang dakwahnya Rasulullah. Nah, Abu Lahab ini dicap oleh Allah masuk ke neraka. Bahkan masih hidup pun Abu Lahab ini sudah dicap masuk neraka dengan turunnya surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa neraka panggonanmu Abu Lahab. Nanging walaupun Abu Lahab ini dicap oleh Allah masuk neraka, akan tetapi Abu Lahab ini setiap hari Senin Abu Lahab niki angsal diskon. Diskonnya apa? Diskonnya diringankan dari siksa kubur. Karena apa? Karena Abu Lahab ini pernah merasa gembira, bahagia menyambut hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Nggih, sinten sing boten seneng ponakane lair? Nggih. Jenengan kiambak seneng napa mboten? Ponakane lair selamat, ganteng. Nggih. Seneng ditimang-timang, nang ning ning nang ning nang ning ning nang ning ning. Lek bajine wong Jawa. Niku lek bajine wong Jawa. Lek wong Arab ora ana digudal. Suweneng. Nah, mergo saking senenge niki lho, Abu Lahab niku sedekah. Sedekah napa? Bebasnya budak, membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Jadi budak Suwaibah itu dibebaskan oleh Abu Lahab karena saking senenge Abu Lahab bare kelahirannya Kanjeng Nabi. Nah, niku alasannya oleh Allah diberikan diskon keringanan siksa. Itu Abu Lahab jelas-jelas orang kafir, Bu. Nah, kita jelas-jelas umat Kanjeng Nabi. Kita jelas-jelas orang Islam. Jadi kalau kita senang gembira menyambut hari kelahiran Kanjeng Nabi, maka insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Abu Bakar radhiyallahu an pernah mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk walaupun 1 dirham, ya, walaupun 1 dirham saja untuk keperluan memeringati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, maka dikatakan kana rafiqi fil jannah, maka akan bersama-sama denganku di surga.
Mudah-mudahan kita semuanya dengan asbab kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad ini, kelak kita bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, Bu, ini saya ada suatu kisah yang sangat menarik. Kisah ini ada seorang pemuda yang ahli maksiat, akan tetapi ketika pemuda ini meninggal dunia, itu menjadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah. Kok iso? Penasaran apa? Penasaran. Nah, cerita ini dikutip dari kitab I'anatul Talibin juz 3. Diceritakan bahwa ada seorang pemuda ya yang ahli maksiat. Pemuda tersebut terkenal satu penduduk terkenal ahli maksiat. Penduduk itu ngecap elek nang pemuda itu. Nah, kisah ini terjadi pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, pada zaman tersebut ada seorang pemuda yang ahli maksiat, wis welek kelakuannya dicap elek karo wong penduduk Basra. Akan tetapi uniknya pemuda ini walaupun kelakuannya jelek, selalu melalaikan ibadah, akan tetapi ketika memasuki bulan Rabiul Awal, pemuda ini mencuci pakaiannya, kemudian memakai baju yang bagus, terus memakai wangi-wangian, berhias, berdandan, lalu berpesta-pesta. Pestanya apa? Berpesta nggih, makan-makan nggih, sambil pestanya itu membaca maulid nggih, maca maulid bareng-bareng. Kados kula panjenengan wau niku nggih, pesta. Nah, ini dilakukan setiap tahun. Setiap Rabiul Awal itu pemuda itu istiqomah melakukan amalan tersebut, walaupun pemuda itu terkenal ahli maksiat. Dan ini dilakukan terus bertahun-tahun, dan sampai pada akhirnya dengan asbab beliau menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemuda tersebut, dan akhirnya pemuda itu meninggal. Nah, setelah pemuda itu meninggal, tiba-tiba Bu, ada suara tanpa rupa. Tiba-tiba itu ono suara tanpa rupa. Apa suara tanpa rupa? Sadek sentuh. Entut malahan. Nggih, ono suara tanpa rupa. Suarane napa? Saksikanlah wahai penduduk Basra bahwa pemuda ini adalah kekasihku. Maka datanglah untuk mengurus jenazahnya, mengurus pemakamannya. Kemudian seluruh penduduk Basra tersebut mengurus pemakaman pemuda itu. Lalu setelah selesai pemakaman, menjelang malam hari, seluruh penduduk Basra itu bermimpi, Bu. Semua orang penduduk Basra itu bermimpi. Mimpinya bagaimana? Mimpinya itu mereka bertemu dengan pemuda tadi dengan menggunakan pakaian kebesaran, menggunakan baju sutra, menggunakan baju yang bagus. Terus ditanya, kenapa? Apa sebabnya kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dijawab oleh pemuda tersebut, karena aku memuliakan, karena aku menghormati, aku merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Nah, begitu mulianya Kanjeng Nabi ya, kita memuliakan, kita merayakan hari kelahiran beliau. Sungguhlah bukan termasuk amalan yang sia-sia buat kita semuanya. Sungguh mulia Nabi Muhammad, sehingga Imam Busyairi itu di dalam kitab Burdahnya beliau mengungkapkan perasaannya dengan untaian kata, kazahri fi tarofin wal badri fi syarofin wal bahri fi karomin wad dahri fi himamin. Sinten sing semer artine? Ayo sinten sing semer artine tak kasih hadiah. Enten sing semer nemu mboten? Niki kitab Burdah. Artinya Rasulullah itu, kata beliau, lembutnya bagaikan sekuntum bunga, kemuliaannya bagaikan bulan purnama, kemurahannya luas bagaikan lautan samudra, cita-citanya sepanjang masa. Sungguh indah sekali kata-kata beliau untuk Rasulullah, sangatlah indah sekali, Bu. Kenapa Rasulullah itu kok dijadikan contoh buat kita umat manusia? Kenapa kok dibuat contoh untuk kita manusia? Karena beliau itu adalah manusia.
Sungguh pun walaupun beliau itu manusia, akan tetapi kualitas bobot bibitnya berbeda dengan kita, Bu. Sehingga dikatakan basyarun lakal basyari, yang artinya sungguh pun walaupun Rasulullah itu adalah manusia, akan tetapi tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Contoh, kita manusia tidur, tidur kan? Nah, Rasulullah sama, Nabi sama, beliau juga tidur. Akan tetapi tidur Nabi itu tidak sama dengan tidur kita. Tidur Nabi bukan hanya tidur Nabi itu hanya tidur matanya saja, akan tetapi hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Nah, tidur kita keblek, sekali tidur habis-habisan. Cara wong Jawa tidurnya bleksek. Itu kalau tidur kita. Contoh lagi, kita manusia berkeringat, Rasulullah sama, Rasulullah juga berkeringat, Bu, sama. Akan tetapi keringat Rasulullah itu tidak sama dengan keringat kita. Keringat Rasulullah itu harum bagai minyak kasturi, sehingga diceritakan bahwa ketika Rasulullah itu habis dari luar kemudian pulang ke rumah berkeringat, itu sama Siti Aisyah itu, Bu, dilap, terus habis dilapin itu dicium Rasulullah. Jenengan nggih saged praktekaken tiru-tiru Aisyah. Mboten napa-napa, mben lek jenengan wangsul nyoba. Lek bojone mantun wangsul dugi kerja, jenengan bojone kruwi ngeten, jenengan lapi. Jenengan lap, dikon longgo, bojone dikon longgo dilapi. Nggih. Terus mantune dilapi niku jenengan ciumi. Wangi napa mboten? Engko saking sampean saking kepengin merektekaken Aisyah, nggih sampean rada-rada ngapusi nang bojone ra apa-apa. Minyak mesek, Mas, minyak mesek. Engko jarene sing lanang bojoku ket kapan. Nggih. Iku sing duwe bojo. Lek sing ganti bojo ya aja, Bu. Mosok atene ngelapi bojone wong enggak bahaya ta? Nggih, sing duwe bojo praktekne. Nah, satu lagi contoh. Kita manusia meludah, Rasulullah sama, beliau juga meludah. Akan tetapi ludah Rasulullah nggak sama dengan ludah kita. Ludah Rasulullah obat, Bu. Ludah Rasulullah obat. Pada suatu ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar, itu melewati Gua Sur. Ketika di Gua Sur itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biarkan saya yang turun dulu ke gua." "Ngapain?" "Saya bersihkan dulu gua itu, nanti takutnya kalau ada bahaya." Nah, silahkan. Kemudian dibersihkan oleh Abu Bakar. Nah, bener tuh. Setelah nggak lama kemudian Abu Bakar membersihkan gua itu, ternyata Abu Bakar digigit kalajengking gede, kalajengking Arab. Juga gede, ya jadi kejadiannya di Arab ya, maksudnya kalajengking Hongkong. Nah, digigit kalajengking. Kemudian setelah membersihkan gua itu selesai, Abu Bakar itu kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Nah, setelah agak lama duduk berdua di dalam gua, Abu Bakar ini semakin kelihatan sakit, ngebet, bengkak. Jadi wajah Abu Bakar ini kelihatan pucat. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa wahai Abu Bakar?" "Enggak apa-apa ya Rasul." "Apakah kamu berat meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Apakah kamu berat? Kamu susah mau hijrah ke Madinah?" "Enggak." "Lah terus apakah kamu takut dikejar-kejar kafir Quraisy?" "Enggak, orang enggak." "Lah terus kenapa kamu pucat?" "Tangan ya Rasul, tangan digigit kalajengking." "Kenapa enggak ngomong dari tadi?" kata Rasulullah. "Enggak ya Rasul, biarkan saya tahan asalkan tidak merepotkan Tuhan." "Ah, jangan gitu Abu Bakar, sini." Lalu diambil tangannya Abu Bakar tersebut oleh Rasulullah. Kemudian dibacakan bismillah, langsung diludahin. Langsung ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi obat.
kalau ludah kita ngacak koncone dincuk dientuk muenting terus kali panjenengan niku wetene diwacake bismillahirrahmanirrahim terus diitone cu waras napa mboten iso koncone semaput mergo mari mangan petit terus ngidoni kancane semaput nggih niku lek ludah kita nggih sallallahu Nabi Muhammad itulah alasannya apa Rasulullah dijadikan contoh buat kita umat manusia. Bu, ini yang terakhir saya akan ceritakan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Ya. Nanti saya ceritakan ini biar panjenengan semuanya tahu betapa besarnya Rasulullah itu mencintai kita. Ya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyalakan api neraka. Dan kemudian seluruh malaikat ketakutan. Mereka nggak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat, kata Jibril. Kemudian Rasulullah terdiam sejenak. Lalu Jibril pun berkata, karena dengan inilah wahai Muhammad, karena dengan cinta Allah kepadamu, karena sayang Allah kepadamu, maka aku datang kemari dengan alasan untuk bertabaruk, untuk mengambil berkah atas cinta Allah kepadamu. Lalu Nabi Muhammad pun berkata lagi, wahai Jibril, katakan kepadaku wahai Jibril, seperti apa neraka itu? Ceritakan, sampaikan padaku wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya neraka itu terdiri dari 7 tingkat, terdiri dari 7 lubang yang bertingkat-tingkat, dan lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, wahai Jibril, lalu siapa penghuni lubang-lubang tersebut wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, lubang yang paling bawah dihuni oleh orang-orang munafik. Kemudian lubang selanjutnya dihuni oleh orang-orang penyembah matahari dan bintang. Lalu Jibril terus menceritakan penghuni lubang-lubang neraka tersebut sampai ke lubang yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi dan yang keenam dihuni oleh orang Nasrani. Setelah menceritakan 6 lubang penghuni lubang neraka tersebut, Jibril terdiam cukup lama. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, lalu lubang yang ke-7 itu dihuni oleh siapa wahai Jibril? Jibril diam saja tak mau menjawab. Lalu Rasulullah mengulanginya pertanyaannya lagi, tapi Jibril tetap diam dan tak menjawab. Lalu Rasulullah semakin penasaran, siapa wahai Jibril, katakan padaku. Lalu Jibril akhirnya setelah didesak oleh Rasulullah, Jibril menjawab, umatmu wahai Muhammad, mereka adalah pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat, lalu mereka meninggal dunia. Setelah mendengar perkataan Jibril tersebut, langsung Rasulullah jatuh pingsan, Bu. Rasulullah jatuh pingsan. Kemudian Rasulullah itu dipeluk oleh Jibril, lalu ditaruh di atas pangkuannya. Dan tak lama kemudian Rasulullah akhirnya bangun dari pingsannya. Lalu Rasulullah ini mempertegas pertanyaannya lagi, wahai Jibril, apakah benar ada umatku yang masuk ke dalam neraka wahai Jibril? Benar wahai Muhammad, mereka adalah umatmu yang belum sempat bertaubat meninggal dunia. Lalu Rasulullah kemudian bersimbah air mata, beliau menangis dan bersujud menghadap kiblat. Rasulullah tidak bangun dari sujudnya sampai 3 hari 3 malam. Beliau hanya bangun hanya ketika Bilal bin Rabah itu mengumandangkan adzan dan mengimami sholat. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali bersujud lagi, dan kejadian itu sampai 3 hari, Bu. Pada akhirnya pada hari yang ketiga, Abu Bakar akhirnya menyadari hal ini. Lalu Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah dan mengetuk pintu mengucapkan salam. Sampai 3 kali tidak dijawab salam itu oleh Rasulullah.
Abu Bakar sangatlah sedih sekali. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, apakah ada jalan untuk masuk ke dalam rumahmu wahai Rasul? Tetap tidak ada jawaban dari Rasulullah. Lalu Abu Bakar sedih dan pulang ke rumah. Sambil di jalan beliau menangis. Kemudian bertemu dengan sahabat Umar. Lalu sahabat Umar ini bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa kamu menangis? Kata Umar. Lalu Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah. Lalu Abu Umar datang ke rumah Rasulullah, dan Umar pun akhirnya sama seperti Abu Bakar, tidak ada jawaban sama sekali dari Rasulullah. Akhirnya Umar pulang dengan menangis. Lalu di jalan Umar bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi akhirnya bertanya kepada Umar, wahai Umar, ada apa? Kenapa kamu menangis? Kemudian Umar menjawab. Umar menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Akan tetapi Salman Al-Farisi tidak berani mengulangi hal yang sama. Akhirnya Salman Al-Farisi ini datang ke rumah Fatimah putri Rasulullah. Lalu Fatimah setengah berlari, beliau datang menuju ke rumah Rasulullah. Sambil mengetuk pintu, Fatimah mengucapkan salam. Dan setelah mendengar suara lembut putri beliau, putri tercintanya, Rasulullah sejuklah dadanya. Lalu Rasulullah akhirnya membukakan pintu. Dan betapa terkejutnya Fatimah ini melihat ayahandanya yang begitu kelihatan kurus dan pucat. Lalu bertanya Fatimah, wahai ayah, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Ada apa wahai ayah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, kenapa? Bagaimana aku tidak menangis wahai putriku Fatimah, belahan jiwaku, bahwa Jibril telah mengatakan kepadaku bahwa nanti akan ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Betapa aku tidak sedih. Aku sangat sedih, maka aku mohon kepada Allah supaya umatku tidak masuk ke dalam neraka. Bu, Rasulullah sangat mencintai kita. Sampai-sampai Rasulullah itu tidak rela kita masuk ke dalam neraka. Betapa cintanya kita kepada Rasulullah. Maka dari itu, mari kita sama-sama mencintai beliau dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Panjenengan usahakan, biasakan membaca sholawat kepada Rasulullah satu hari 100 kali minimal, minimal 100 kali. Maksimalnya tidak terhitung, terserah. Bahkan ada suatu riwayat yang lain diceritakan Rasulullah itu didatangi oleh 4 malaikat, Bu. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, jika ada salah satu di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali dalam sehari, atau dalam riwayat lain dikatakan 100 kali dalam sehari, maka nanti aku yang akan menuntunnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Itu malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang kedua juga datang kepada Rasulullah. Yang kedua ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 100 kali dalam sehari, maka nanti aku yang akan memberikan minuman ketika di padang mahsyar, dan minuman itu aku ambil dari telaga Kausar, dan siapa yang meminumnya itu maka satu teguk saja tidak akan haus untuk selamanya. Itu malaikat Mikail. Kemudian datang malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga ini datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil, lalu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 100 kali dalam sehari, maka nanti aku akan bersujud kepada Allah memintakan ampunan dan tidak akan bangun dari sujudku melainkan kecuali engkau mengampuni dosa-dosanya. Itu malaikat Israfil. Dan malaikat yang terakhir ini adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya apa sih, Bu? Pencabut nyawa. Malaikat Israel ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad,
barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, 100 kali dalam sehari, maka nanti aku akan mencabut nyawanya dengan pelan-pelan, seperti aku mencabut nyawa kekasih-kekasih Allah yang lain. Itu janji 4 malaikat yang datang kepada Rasulullah terhadap terhadap umatnya yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dahsyatnya, betapa pentingnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka dari itu, maka kita sama-sama perbanyak kita membaca sholawat. Bu, sebelum tausiah ini saya akhiri, mari kita membaca sholawat bersama dulu. Kita sama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi gampang. Ngeten. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah ciptakan insan sempurna, wajahnya terang bagai purnama. Jika dipandang haibah sekali, dia Muhammad penutup Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apabila Nabi sedang berjalan, mendung yang tipis menjadi kawan, batu dan pohon semua bersujud menghormat Nabi Sayyidul Wujud. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keringat Nabi bagai kasturi, baunya enak, harum dan wangi. Semakin lama semakin wangi, tiada bau yang menandingi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kasih dan sayang kami curahkan pada Muhammad insan terpandang. Walaupun kami tak pernah jumpa, namun di hati rindu dan cinta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Duduk di jalan bukan berdosa, batu kerikil ikut berdoa, mengharapkan ampunan dosa kepada Allah yang Maha Esa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi adalah tausiah yang bisa kami sampaikan.
mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya, terutama buat saya pribadi. Mudah-mudahan bisa menambahkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian dari kami, saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup bisa. Emang soalnya mergane nang HP. Iya makanya ditutup bisa.